Lulu memakai seragam SMP. Salah. Tom memakai seragam sekolah SD. Benar. Lalu, dari keduanya, ada hubungan apa ya dengan matematika? Tahukah kamu apa itu logika matematika? Kedua contoh tersebut termasuk pernyataankah atau proposisikah? Apa hubungannya dengan logika matematika? Logika matematika, pembahasan, pernyataan, dan apa itu proposisi? Berbicara tentang logika matematika, tahukah kamu bahwasanya Aristoteles adalah ahli filsafat pertama yang mengembangkan logika pada zaman Yunani kuno, sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kala itu, logika dikenal dengan istilah logika tradisional. Apa itu logika? Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Sehingga, logika merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa. Atau dengan kata lain, logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil suatu kesimpulan. Lebih sederhananya lagi, logika dapat dikatakan argumen yang didasarkan pada proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya. Kemudian, apa hubungan antara proposisi dan pernyataan? Yuk simak contohnya agar lebih paham. Gajah lebih besar daripada ayam. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar. Contoh berikutnya. Jam berapa kereta api Argo Gede tiba di Bandung? Isilah gelas tersebut dengan air. X ditambah 3 sama dengan 8. Yang terakhir, X lebih dari 3. Apakah proposisi? Bukan. Contoh tersebut bukan proposisi. Pernyataan sama dengan kalimat. Pernyataan selalu dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah? Benar atau salahnya sebuah pernyataan disebut nilai kebenaran. Perhatikan contoh pernyataan berikut. Yang pertama, 4 kurang dari 5. Kalian bisa langsung menentukan bahwasanya pernyataan tersebut salah atau benar. Jawabannya adalah benar, ya kan? Karena 4 kurang dari 5. Burung Raja Wali adalah lambang negara Indonesia. Pernyataan tersebut adalah salah. 2 adalah bilangan ganjil. Pernyataan tersebut pasti salah dong. Dalam kalimat pernyataan tidak akan dibicarakan kalimat-kalimat seperti ini. Coba perhatikan. Berapa umurmu? Termasuk kalimat tanya. Bersihkan tempat tidurmu. Kalimat perintah. Sejuk benar udara di sini. Kalimat ungkapan perasaan. Mudah-mudahan terkabul cita-citamu, termasuk kalimat pengharapan. Dan contoh pernyataan tadi merupakan proposisi. Jadi proposisi adalah suatu pernyataan. Tetapi tidak semua pernyataan termasuk proposisi. Perhatikan contoh berikut. Angka 8 adalah angka keberuntungan. Angka 13 adalah angka sial.
Indonesia negara yang kaya raya. Ketiganya merupakan contoh pernyataan. Akan tetapi, contoh tersebut mengandung perdebatan karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwasanya 8 itu angka keberuntungan, ada yang tidak. Ada yang menganggap 13 angka sial, ada juga yang tidak. Jadi, ada yang menganggapnya benar dan ada yang menganggapnya salah. Karena tidak dipastikan atau tidak dapat dipastikan nilai kebenarannya, jadi pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan proposisi. Hal-hal yang harus dihindari pada proposisi, yaitu yang pertama, kalian tidak bisa menggunakan proposisi apabila nilai kebenaran dan salahnya tidak bisa ditentukan. Kemudian pada proposisi, kalian tidak bisa menggunakan pernyataan yang berupa kalimat perintah dan kalimat pertanyaan. Proposisi tidak boleh digantikan dengan proposisi lain yang artinya sama. Argumen berisi proposisi-proposisi yang sudah tak bisa dipecah-pecah lagi disebut proposisi atomik. Proposisi atomik yang dirangkai dengan perangkai logika disebut proposisi majemuk. Proposisi majemuk terdiri dari banyak proposisi atomik. Proposisi atomik adalah proposisi yang harus berbentuk suatu pernyataan yang berupa kalimat dasar. Contohnya, Yetno dan Desi pergi kuliah. Harus dibaca, Yetno pergi kuliah dan Desi pergi kuliah. Untuk mempermudah semua pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu P, Q, R, atau huruf kapital P, Q, R, atau huruf lainnya, terserah Anda. Tapi biasanya digunakan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan P ditandai dengan titik 2, 13 adalah bilangan ganjil. Kemudian Q kecil, titik 2, Soekarno adalah presiden pertama RI. R kecil, titik 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Proposisi atau pernyataan yang dapat ditentukan nilai kebenaran atau tidaknya disebut dengan kalimat tertutup. Sedangkan proposisi atau pernyataan yang tidak dapat ditentukan benar atau salahnya karena harus dibuktikan terlebih dahulu disebut dengan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Temukan penjelasan dari kalimat terbuka versus kalimat tertutup di sesi selanjutnya.